Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang wargi sehat Majalaya. Berjumpa kembali dengan kami di acara Bisa Bincang Sehat dan Asik bersama RSUD Majalaya. Nah, kembali lagi bertemu dengan saya Dr. Resika Hayani sebagai moderator hari ini. Kebetulan hari ini saya sudah ditemani salah satu dokter kami, yaitu Dr. Nila Anggraeni SPM MK. Selamat siang dokter. Selamat siang. Apa kabar dok? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya dokter. Nah, dokter Nila ini sebagai salah satu spesialis mata ya dok ya di Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya. Nah, di kesempatan hari ini mungkin ya dok ya kita akan membahas salah satu tema yang cukup menarik, yaitu mengenai glaukoma. Ya. Kalau kita mungkin nggak banyak yang sudah dengar ya dok ya, jarang sih, mungkin tidak seterkenal katarak ya. Yep. Tapi ada juga julukannya ya dok, kalau nggak salah silent thief of sight. Nah mungkin nanti dibahas kenapa sih sampai dibilang si pencuri penglihatan ya dok, si glaukoma itu. Nah mungkin untuk mengefektifkan waktu kita mulai saja ya. Nah dokter Nila, saya mungkin panggilnya dokter Nila ya dok ya. Nah dok, mengenai glaukoma, pertama apa sih dok sebenarnya glaukoma itu dok? Ya. Kita memang tidak semua orang tahu tentang glaukoma. Padahal glaukoma itu ternyata sangat banyak di Indonesia. Dia itu penyebab kebutaan kedua sesudah katarak. Jadi penyebab kebutaan di Indonesia itu pertama adalah katarak, kedua glaukoma, ketiga gangguan refraksi, keempat gangguan retina, yang kelima adalah kelainan dari kornea. Nah, glaukoma sendiri ini penyebab kedua yang kita sering sebut dengan si pencuri penglihatan. Karena glaukoma ini kadang-kadang tidak ada gejalanya, tiba-tiba pasien merasa kok lapang pandangnya makin sempit, tiba-tiba hilang. Gitu. Jadi glaukoma sendiri itu apa sih? Glaukoma adalah tingginya tekanan bola mata yang menyebabkan penekanan pada saraf bola mata sehingga bola mata menjadi tertekan, sarafnya tertekan dan menyebabkan kebutaan. Ternyata dia adalah penyebab kebutaan kedua ya dok ya. Artinya kejadiannya mungkin cukup besar ya. Cukup besar ya, di Indonesia. Betul. Kalau katarak itu menempati posisi pertama itu 78% kebutaan, kalau glaukoma itu 20%. Jadi cukup besar. Cukup besar. Ya, gitu. Untuk nama yang cukup tidak dikenal, betul. Sangat ini. Dan itu dari 1000 pasien, 1000 penduduk, 4 sampai 5 pasien itu ternyata glaukoma. Jadi bukan pasien mata, tapi dari 1000 orang 4 sampai 5 itu ternyata glaukoma. Berarti dari 1000 penduduk 4 sampai 5 orang itu sebenarnya menderita glaukoma ya dok ya. Betul. Nah, tadi dokter bilang dia mencuri secara diam-diam ya dok. Ya. Jadi sebenarnya glaukoma itu atau tadi tekanannya tinggi ya dok ya di bola mata itu disebabkannya oleh apa sih dok? Ya. Jadi glaukoma itu disebabkan tingginya tekanan bola mata karena aliran. Jadi di dalam bola mata kita itu ada humor aqueous yang menghasilkan cairan untuk mata kita supaya jadi bulat, bentuknya jadi bagus. Nah, untuk glaukoma ini dia alirannya lancar, tapi saluran pengeluarannya yang terhambat. Makanya nanti untuk penata laksanaannya kita lakukan obat, kemudian operasi. Kebanyakan dia berakhir dengan operasi, gitu. Glaukoma ini sendiri yang menyedihkannya tidak bisa diobati. Jadi bisa dicegah dengan kita harus tahu faktor risikonya apa, tapi tidak bisa diobati. Beda dengan katarak. Katarak pasien nggak bisa lihat, datang berobat ke dokter, dok, ini mata saya buram. Kita operasi, celing, alhamdulillah besoknya insya Allah berkat izin Allah bisa lihat. Tapi kalau glaukoma enggak, karena sarafnya yang rusak. Jadi contohnya nih, kalau umpamanya angka saraf itu bagus itu 10. Kalau umpamanya dia datang dengan udah rusaknya 7, yang kita pertahankan tinggal 3. Itu. Jadi selama pengobatan yang kita pertahankan 3 ini, jangan supaya menjadi dari 7 menjadi 8 atau 9 atau sama sekali habis. Itu. Jadi kita harus pantau faktor resikonya.
Nah, berarti nanti pun tata laksananya bukan penyembuhan tapi mencegah perburukan. Ya, betul, ya, betul, Dok. betul sekali. Nah, berarti kan kita harus tahu dulu nih, Ya. Dok, sebenarnya faktor resikonya tuh apa saja, Dok, Ya. untuk glaukoma? Faktor risikonya itu ada bermacam-macam. Yang pertama yang paling sering adalah riwayat keluarga. Jadi kalau di keluarga pernah ada riwayat glaukoma atau umpamanya pasien kan nggak tahu glaukoma ya, umpamanya di keluarga ada riwayat Bu, Pak, di keluarga ada yang tiba-tiba menjadi tidak melihat tidak, Oke, gitu. tiba-tiba ya, Tiba-tiba Dok. tidak melihat tidak atau minus tinggi. Jadi biasanya faktor risikonya nomor satu adalah di keluarga ada riwayat glaukoma. Kedua, dia mempunyai minus tinggi atau hipermetrop tinggi. Kalau main pasien nggak begitu ngerti, pokoknya dia nggak lihat, perlu pakai kacamata tapi dia ukurannya tinggi, bisa minus atau hipermetrop. Terus kemudian dia punya penyakit sistemik, biasanya paling banyak diabetes mellitus, yang kedua hipertensi. Kemudian keempat, dia ada trauma kena benturan, pernah ada benturan. Nah, kelima ini yang paling sering pasien suka abai, yaitu penggunaan obat tetes mata yang tidak dipantau oleh dokter. Jadi contoh gini, pasien, Dok, mata saya nggak enak, dikasih obat tuh, terus udah gitu nyaman tuh. Dokter udah bilang, Bu, ini nanti kalau sudah sembuh, periksa lagi, atau obat ini tidak boleh dilanjut. Tapi pasien merasa nyaman, habis ditetes kok matanya enak. Dari merah hilang merahnya. Dia pakai terus-terusan. Itu obat yang mengandung steroid. Jadi steroid yang menyebabkan katarak. Steroid itu ada dua, ada yang tetes, ada yang minum. Yang minum biasanya orang itu keluhannya dia sering pegal-lino. Biasanya pasien-pasien ngeluhnya bilangnya gini, Dok, saya selalu minum obat setelan. Setelan itu steroid minum ya, Dok, itu parah banget itu obat setelan itu. Kadang pasien datang udah dalam keadaan moon face, mukanya bengkak, kemudian penglihatannya udah buram. Itu. Kemudian lebih parah lagi dengan nyeri pada mata. Itu. Obat tetes mata biasanya pada anak-anak. Untuk anak yang alergi kan biasanya sering berobat terus. Ada satu waktu pada saat dia keadaan akut infeksinya dikasih sama dokter obat steroid. Tapi dokter akan wanti-wanti, nggak boleh terus-terusan ya Bu, ya Pak, ini harus kembali ke dokter. Nah pasien udah merasa nyaman, dia pakai terus-terusan. Tahu-tahu datang sudah kehilangan penglihatan. Oke. Berarti penggunaan obat tetes mata itu juga tidak semuanya bebas ya, Dok, ya? Betul. Kan biasanya mereka enak dibeli lagi dan dapat lagi. Betul sekali. Ya. Merek-merek itu biasanya semuanya pada dapat. Mungkin kita nggak bisa sebut merek, tapi mungkin obat-obat tetes mata yang mengandung steroid itu perlu pengawasan dokter untuk penggunaannya, Dok, ya. Tadi ternyata faktor resikonya ada banyak. Selanjutnya, Dok, selain hilang penglihatan yang seperti tadi dokter bilang, mungkin lapa pandangnya penglihatannya jadi nggak full, tertutup. Selain itu ada gejala lain nggak sih, Dok, yang bikin kita wanti-wanti nih? Mungkin. Biasanya glaukoma itu kan ada bermacam-macam. Glaukoma sudut terbuka ini yang paling mengerikan karena dia tidak ada riwayat apa-apa, tidak ada keluhan. Cuma tiba-tiba dia merasa kok lapang pandangnya makin kecil. Jadi gini, dia pada lihat ke depan jelas, tapi pinggir-pinggirnya dia nggak begitu jelas. Jadi ngelihatnya makin lama kecil. Itu glaukoma sudut terbuka biasanya. Kalau glaukoma sudut tertutup lebih ada gejala. Dia lebih sering nyeri. Oke, ada nyeri ya, Dok? Betul. Terus kalau glaukoma kongenital itu memang bawaan, biasanya putih korneanya, bukan lensanya ya yang putih. Putih itu kornea jadi yang paling depan. Lapisan mata itu kan ada berlapis-lapis, ini yang paling depan banget dia putih dan bentuk bola matanya dia lebih besar. Biasanya pada saat dia lahir, pasien katarak glaukoma kongenital itu akan langsung dikonsulkan. Langsung kelihatan. Betul. Yang keempat glaukoma sekunder yang tadi, yang karena bisa trauma atau obat-obatan gitu. Nah, kalau glaukoma tadi yang sudut terbuka ini kan dia lapang pandang makin kecil, tiba-tiba loss penglihatan. Kalau yang tadi sudut tertutup dia lebih ada keluhan. Nah, yang seringnya dia selain nyeri, dia kalau melihat lampu itu dia seperti melihat pelangi. Jadi di pinggirnya lampu itu ada bulat, terus pelangi yang terang. Seperti ada berkas warna-warni di sekitar cahaya ya, Dok? Ya, pelangi jadi warna-warni kelihatannya itu. Kemudian juga sakit kepala sebelah, hati-hati kalau sakit kepala sebelah. Kadang-kadang migren murni, kadang-kadang itu tanda dari glaukoma. Oke.
Berarti kalau saya boleh sum up tadi, selain adanya penurunan penglihatan dari lapang pandangnya ya, kemampuan melihat, ada juga yang disertai nyeri kepala, kemudian juga sensitif terhadap cahaya dan gejala lainnya ya dok. Betul. Nah dok, kemudian bagaimana sih ketika kita memiliki gejala-gejala tersebut, harus bagaimana? Dan kemudian jika ternyata memang glaukoma, bagaimana terapinya dok? Ya, kalau sudah di keluarga ada riwayat glaukoma atau tanda-tanda tadi, jangan takut, segera berobat. Selama faktor risikonya tertangani, insya Allah aman. Karena glaukoma banyak kok dari keluarga yang glaukoma, kemudian keluarganya ke bawah-bawahnya dia aman-aman aja, sehat-sehat aja, asal kita pantau faktor risikonya. Jadi pertama dia periksa semuanya sekeluarga gitu. Umpamanya nggak semua rame-rame mungkin takut ya, mulai berapa-berapa gitu, periksa ke dokter, nanti akan dilihat tekanan bola matanya, kemudian besar sarafnya, kemudian penglihatannya. Dan itu kalau untuk yang jelas-jelas di keluarganya ada glaukoma, itu dipantaunya kalau bisa setiap 6 bulan. 6 bulan sekali dipantau itu. Kemudian faktor risiko hipertensi, apalagi diabetes, itu benar-benar harus tertangani. Karena untuk diabetes terjadinya glaukoma itu biasanya 5% untuk yang hanya 5 tahun pertama, jadi kecil. Tapi sesudah 10 tahun berikutnya itu bisa 90%. Sangat tinggi. Sangat tinggi, sangat tinggi. Ya, biasanya juga pasien ada juga yang mata merah ya, maaf ya, saya loncat ya, dia tadi yang gejala. Ada juga mata merah orang nyangkanya mata merahnya cuma sakit mata biasa. Biasanya kalau glaukoma itu mata merah disertai sakit yang amat sangat sampai muntah. Itu dari ciri khas dari glaukoma. Jadi sakit, merah, kemudian muntah. Itu yang ini. Dan ngerinya kalau kita ukur tekanan glaukoma itu normalnya itu kan 10 sampai 20. Kalau seumpamanya dia diukurnya 30 mm Hg, selama 5 hari dia bisa buta kalau tidak ditangani. Sangat cepat ya. Betul. Dan kalau 50 mm Hg itu biasanya 3 hari hilang penglihatan. Makanya ngeri banget kalau glaukoma itu, harus segera ditangani. Oke. Berarti tadi ya dok, kalau misalnya ada faktor resiko, ada riwayat keluarga, apalagi sampai ada gejala-gejala tadi, nyeri kepala disertai mata merah atau lapang pandang berkurang, memang harus dicek ke dokter mata ya dok, ya, langsung untuk mengecek seberapa tinggi sih tekanan bola matanya, kemudian bagaimana kondisi saraf matanya. Jadi kalau wargi sehat Majalaya ada riwayat atau ada faktor resiko ke sana, boleh langsung datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya ya dok ya. Setiap hari ada poli matanya, kecuali hari libur. Nah, kemudian jika memang ternyata setelah dicek benar glaukoma dok, bagaimana dok penanganannya? Pertama kita tangani dengan terapi obat dulu. Obatnya bermacam-macam. Pertama biasanya obat satu jenis dulu. Dengan satu jenis kita lihat, kita pantau setiap 1 bulan nih, 1 bulan tekanan bola matanya stabil nggak? Kalau stabil, alhamdulillah udah aman, tenang. Ya, kalau untuk ini yang glaukoma sudut terbuka atau sudut tertutup. Kalau yang sekunder malah lebih aman lagi. Kita terapi penyebab sekundernya, biasanya dia sembuh total, nggak usah berobat lagi, gitu. Nah, biasanya kita itu kalau yang karena sekunder biasanya setiap minggu kita pantau. Setiap minggu kita pantau, kita obatin, tapering kita turunin dosis sampai selesai obat, alhamdulillah beres. Kalau yang bawaan itu yang kita pantau sebulan, kalau yang udah glaukoma ya sebulan gitu. Kita kasih obat satu macam, kalau tidak ada perbaikan, kita gabung dengan 2 macam. Kalau tetap tidak ada perbaikan, baru kita lakukan operasi. Oke. Berarti kan kadang orang agak takut ya dok ya untuk kontrol karena aduh takut dioperasi ini, takut mata saya harus dibelek. Iya, wajar. Seringnya gitu ya, padahal nggak selalu ya dok. Iya, betul. Jadi dicek dulu saja mungkin ya. Betul. Jangan takut untuk dicek, jangan takut untuk mengetahui kondisi kesehatan matanya, mungkin seperti itu ya dok ya. Nah dok, selain tadi mungkin pada pasien diabetes juga hipertensi ya dok, apakah ada tips untuk mencegah glaukoma secara umum supaya kita nih apa sih yang harus dihindari untuk menghindari glaukoma gitu dok? Oke. Pertama yang tadi saya bilang penggunaan obat secara bebas itu. Kemudian untuk yang punya penyakit sistemik udah jelas itu kita harus pantau penyakit sistemiknya, jadi terapi penyakit sistemiknya, kemudian kontrol ke poli mata minimal 6 bulan sekali. Kita lihat kondisi matanya.
Kemudian kalau umpamanya ada penglihatan yang buram-buram atau kayak biasanya skotoma itu, jadi pada saat kita ngelihat itu ada yang tidak jelas, ada nggak jelas segini, nggak jelas segini, nggak jelas segini, ada hitam gitu biasanya. Itu cepet berobat ke polimata. Karena sebenarnya glaukoma itu tidak semua harus operasi, bisa dengan obat, kecuali udah kondisi yang lanjut baru kita lakukan operasi. Oke, iya. Cukup padat ya materinya. Jadi kalau boleh tadi saya simpulkan, sebenarnya glaukoma itu dapat dicegah, kemudian juga dapat dikontrol, artinya tidak selalu mesti harus operasi. Betul ya. Untuk gejala glaukoma itu bermacam-macam, dari mulai mata merah, hilang atau kurangnya penglihatan, disertai dengan nyeri kepala tadi ya dok ya. Mungkin kalau tidak dicek akan sulit untuk tahu glaukoma atau enggak lagi sehat. Jadi memang kalau untuk mengetahuinya perlu dikontrol untuk cek tekanan bola matanya itu sendiri. Dan jangan khawatir, tidak semua glaukoma itu harus operasi loh. Ternyata ada tahapan-tahapan untuk terapinya. Yang perlu di-highlight juga, ternyata cukup tinggi juga angka kebutaan disebabkan oleh glaukoma. Jadi jangan sampai ya kita atau orang tersayang kita sampai harus kehilangan penglihatannya karena glaukoma yang mungkin masih bisa kita tangani atau cegah kebutaannya, begitu ya dok ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan dulu dokter? Sementara itu yang penting mah pasien jangan takut ya untuk memeriksakan diri. Karena tidak semua umpamanya udah jelas glaukoma pun udah pasti buta, enggak. Insya Allah asal deteksi dini insya Allah tertangani. Nanti ketemu dokter Nila, ramah mungkin nggak akan takut kalau udah ketemu dokter Nila, nanti pasiennya tenang insya Allah. Nah, sebelumnya kita sudah buka kanal pertanyaan sebelum syuting hari ini dok, jadi mungkin akan saya bacakan beberapa pertanyaannya dok. Mungkin sebenarnya pertanyaan tadi sudah sedikit terbahas ya dok. Selamat siang dokter, orang tua saya memiliki penyakit gula. Kapan saya harus cek kondisi mata orang tua saya? Ya, tadi sudah dikatakan, jadi pada orang yang punya diabetes atau gula itu sebaiknya segera diperiksakan dalam jangka waktu tiap 3 atau sampai 6 bulan. Kalau sudah terdeteksi glaukoma baru setiap bulan. Nah, untuk yang diabetes itu kan tadi sudah dikatakan kurang dari 5 tahun terdiagnosa glaukoma kemungkinannya ada. Tapi sesudah 10 tahun itu kemungkinannya lebih besar. Jadi pada saat terdiagnosa diabetes sesegera mungkin periksakan mata ke polimata. Karena rata-rata terdiagnosanya diabetes juga nggak langsung ya, biasa udah lama gitu baru dia terdiagnosa. Jadi segera pada saat terdiagnosa diabetes segera periksakan. Cek dulu ya, screening awal. Betul. Ya, dok. Kemudian baru kontrol lanjutan ya, setiap 3 sampai 6 bulan. Kemudian dok, dokter saya sering nyeri kepala terutama jika sudah sedang lelah. Nah, nyeri kepala glaukoma itu seperti apa dok? Nah, kalau nyeri kepala glaukoma itu biasanya nyerinya sebelah, kemudian disertai mual, kemudian mual, dan kalau lebih lanjut ya ngelihat lampu itu seperti yang tadi, yang kayak pelangi gitu. Kalau mata lelah itu memang pada umumnya seperti itu. Tenang, nggak semuanya glaukoma sakit kepala itu. Biasanya kalau kita sering lihat gadget ya, lebih dari 2 jam sehari, apalagi sekarang rata-rata lebih dari 8 jam ya, kita sakitnya tuh di sini tuh pegel tuh, itu tanda dari mata lelah ya. Kemudian nanti dia menjalar ke belakang kepala di sini. Ini khas dari kelelahan mata. Dua-duanya ya, biasanya kalau bukan glaukoma dua-duanya, jadi dari sini sakit ke sini, kemudian mulai turun ke pundak. Kayak masuk angin rasanya tuh. Terus mual, kadang-kadang mual kayak orang yang sakit mah, itu baru. Itu ke arah mata lelah. Ya. Kalau glaukoma itu biasanya berdenyut sebelah gitu, berdenyut. Kemudian ada tadi sensitif cahayanya ya. Betul. Jadi sampai mual. Jadi bukan mual ini, tapi muntah, sampai muntah jadinya saking ininya. Mungkin kalau nyeri kepala karena mata lelah biasanya istirahat ada perbaikan ya dok. Ya. Kalau glaukoma enggak ya. Berarti dengan istirahat nggak ada perbaikan nyeri kepalanya itu ya perbedaannya. Nah, mungkin itu sedikit terjawab ya. Kemudian dok, ada nggak sih obat tetes mata yang aman? Saya sehari-hari menggunakan sepeda motor sehingga sering gatal dan kering matanya. Ada.
Ada yang biasanya saya resepkan itu ada beberapa ini. Tapi kalau saya sebutin nanti jadi kandungannya ke arah apa nih, Dok? Kayak cairan NaCl, jadi airan larutan badan kita yang normal. Biasanya disebutnya air mata buatan. Air mata buatan. Jadi jangan yang isinya obat ya, Dok. Ya, betul. Kalau mau yang isinya obat, konsul dulu. Gitu ya. Kita tidak bisa sebut merek. Hampir aja tadi. Karena tidak ada sponsor. Mungkin begitu. Itu mungkin cukup, Dok. Pertanyaan-pertanyaannya sudah tersampaikan semua. Jika nanti wargi sehat masih ada pertanyaan yang baru terpikir setelah menonton ini lagi, boleh disampaikan lewat Instagram kami. Bisa langsung di DM saja, nanti akan kami sampaikan pertanyaannya ke Dokter Nila. Mungkin begitu ya, Dok. Ada closing statement dulu di Dokter Nila? Buat seluruh warga, terutama warga Majalaya, jangan takut untuk screening, jangan takut untuk berobat, dan tetap semangat. Ikhtiar tidak akan membohongi hasil. Kalau kita berusaha, insya Allah dikasih sehat. Minta sama Allah sehat, dan kita ikhtiar untuk sehat juga. Ya. Terima kasih banyak Dokter Nila atas sharingnya pada sore hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan dan dokter berikan hari ini memberikan manfaat yang besar untuk semuanya, terutama masyarakat Majalaya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di sesi bisa berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.